إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر السوء والمجاهد من جهد هواه صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين. Hadirin saudara-saudara jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah jualah kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju Masjid At-Taqwa Universitas Muhammad Jakarta ini. Pada hari ini, pada saat ini, pada detik ini kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk sejenak beristirahat dalam rangka melaksanakan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita istirahat sejenak dari aktivitas duniawiyah kita dalam rangka fokus untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni salat fardu Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara-saudaraku jemaah Jumat rahimakumullah. Salat dan salam tak lupa-lupanya kita ucapkan Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan senantiasa tercurah buat junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita sebagai umatnya, umat yang dia cintai, maka kita seyogianya lah mengikuti sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita nanti. Dan seharusnya lah dan sepantasnya lah kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah wa qudwah hasanah dalam kehidupan kita. Menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ikon, idola dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya dalam diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan, keteladanan yang sangat luar biasa, keteladanan yang mesti bahkan wajib kita jadikan sebagai contoh dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya berusaha dan berupaya mengikuti dan mengamalkan segala sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib melalui mimbar ini mengajak kepada kita semuanya, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Karena pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an,
wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian kata Allah, dan sesungguhnya bekal yang terbaik adalah ketakwaan kepadanya. Maka hadirin berbahagia, tidak ada lagi bekal yang paling baik, tidak ada lagi bekal yang paling bagus kita persiapkan selama kita hidup di dunia ini, melainkan bekal iman dan takwa kita. Mudah-mudahan kita diwafatkan, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, momentum tahun baru Hijriah pada tahun 1444 Hijriah. Apa sebenarnya yang harus kita ambil hikmah? Apakah kita sudah termasuk orang-orang yang berhijrah? Apakah kita termasuk di antara orang-orang yang memperhatikan daripada perjuangan Rasulullah SAW, dan bahkan apakah kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa semakin hari semakin taat kepada Allah? Karena sesungguhnya orang-orang yang berhijrah itu adalah orang yang mampu merubah dirinya, merubah karakternya dari yang jahat, dari yang jelek menjadi yang lebih baik. Dan ini sesungguhnya telah disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, al-muhajir, sesungguhnya orang-orang yang berhijrah itu adalah man hajar as-su, yaitu orang yang hijrah meninggalkan as-su, yaitu perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan-perbuatan yang jelek, perbuatan-perbuatan yang tidak mengandung manfaat, perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan orang lain, perbuatan-perbuatan yang dapat menzalimi hak-hak orang lain. Inilah orang-orang yang hijrah. Man hajar su, jadi hijrah meninggalkan segala aktivitas-aktivitas keduniaan yang tidak mengandung manfaat, meninggalkan segala aktivitas-aktivitas keduniaan yang merugikan orang lain dan juga merugikan dirinya sendiri. Hadirin kaum muslimin berbahagia, wal mujahidu man jahada hawa. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang pindah dari yang jahat menjadi lebih baik. Dan sedangkan orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang senantiasa berusaha melawan hawa nafsu, melawan dirinya sendiri, melawan keinginannya yang melampaui batas, melawan hawa nafsunya yang bergejolak, berkelebihan cinta kepada dunia. Hadirin kaum muslimin berbahagia, maka oleh karena itu banyak sekali kemuliaan-kemuliaan dan keutamaan-keutamaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berhijrah jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala telah katakan bahwa orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala atau orang-orang yang mampu berpindah dari suatu tabiat karakter yang jelek, karakter yang merusak, karakter yang menzalimi hak-hak orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan ampunan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan, dan mereka itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berusaha dan berupaya melawan hawa nafsunya, syahwat duniawiyahnya, nafsunya, cinta terhadap dunia, terhadap harta, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang berhijrah, tentunya hijrah jalan Allah Subhanahu wa taala, hijrah dalam kebaikan, wajahadu fi sabilillah, dan mereka-mereka itu berusaha berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, maka ulaika yarjuna rahmatallah. Orang yang beriman, orang yang berhijrah, orang yang berusaha, berupaya dalam menegakkan kebenaran dalam kehidupannya,
maka mereka itulah kata Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya saja orang-orang yang berimanlah yang mendapatkan rahmat Allah, dan sesungguhnya orang-orang berimanlah yang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin berbahagia, wallahu ghafurur rahim. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berusaha, berupaya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan ampunan Allah. Masya Allah. Inilah keutamaan yang pertama yang akan didapatkan bagi orang-orang yang beriman dan kemudian berhijrah serta berupaya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat lain juga dicatatkan bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya, dengan hartanya, dengan kekuasaan, power yang dia miliki, maka mereka akan mendapatkan keutamaan a'zamu darajah, yaitu keistimewaan, derajat yang mulia, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kedua, bahwasanya ada sesungguhnya orang-orang yang berjihad di jalan Allah, orang-orang yang beriman berjihad dan kemudian dia berusaha untuk berhijrah dari perbuatan-perbuatan yang jelek kepada perbuatan-perbuatan yang baik, maka mereka akan mendapatkan a'zamu darajatan 'indallah. Mereka itu akan mendapatkan kemuliaan, derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dipandang sebagai hamba Allah yang istimewa di dunia ini. Mereka akan mendapatkan derajat di sisi manusia dan bahkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya orang-orang yang mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka mereka juga akan mendapatkan derajat di sisi manusia selama dia hidup di dunia. Subhanallah. Hadirin berbahagia, inilah yang kedua, yaitu adalah orang-orang berhijrah akan mendapatkan keutamaan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah hadirin berbahagia, tidak ada derajat, tidak ada posisi, tidak ada pangkat yang lebih mulia kecuali hanya derajat dan pangkat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang berhijrah jalan Allah. Wa ulaika humul faizun. Mereka akan mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala, memperoleh kemenangan. Orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang beriman berhijrah dan berjihad di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya, dengan dirinya, dengan kekuatan, dengan kekuasaan yang mereka miliki, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan kepada dirinya. Kemenangan selama dia berjuang di dunia ini, dan juga kemenangan yang akan dia peroleh ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah nanti. Yang terakhir hadirin berbahagia, yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu, bahwasanya orang-orang yang berjihad jalan Allah, orang-orang yang berhijrah jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang yang luar biasa. Karena tidak ada lagi harapan yang kita harapkan, tidak ada lagi cita-cita, keinginan yang kita harapkan di dunia ini kecuali hanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kasih sayang manusia paling banter selama kita menjabat, mereka sayang sama kita, mereka menghargai kita, menghormati kita. Tetapi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah terbatas. Subhanallah. Maka orang-orang yang beriman, berhijrah jalan Allah dan berjihad dengan kekuatannya, kekuasaannya, dengan tanda tangannya, dengan SK-nya, dengan surat peraturannya, maka ini akan berbekas, akan memberikan dampak yang sangat luar biasa, akan memberikan derajat yang mulia, keutamaan dan kemuliaan serta kemenangan di sisi manusia, dan juga akan kemenangan yang akan diperoleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ridwanu wa jannat, mereka itu juga akan mendapatkan ridwan Allah, yaitu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya,
dan kemudian juga ridwan Allah, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa jannat, dan juga surganya Allah Subhanahu wa taala. Lahum fiha na'imun muqim, kata Allah, mereka akan mendapatkan semuanya itu, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan serta surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapatkannya lahum na'imun muqim, yaitu dalam keadaan kekal abadi selama-lamanya. Subhanallah. Hadirin kaum muslimin, barangkali inilah yang dapat kami sampaikan. Khutbah yang pendek ringkas ini mudah-mudahan dapat memotivasi kita. Apakah kita sudah hijrah? Sudahkah kita hijrah? Hijrah dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik menuju perbuatan-perbuatan yang lebih manfaat dan baik di sisi manusia, dan lebih utama baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.